Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah pendopo, ada jalan besar yang dipenuhi tanaman hijau. Di kedua sisi jalan besar ada tempat tinggal bagi siswa baru lainnya. Tentu saja dibandingkan dengan kedua pavilion kecil kelompok Xiaoyan, milik mereka jauh lebih sederhana dan lebih kasar. Dari kelihatannya perawatan seperti itu bukanlah sesuatu yang semua orang akan terima. Tidak ada bayangan sedikit pun dari siswa baru di jalan saat ini. Kemungkinan mereka semua berkumpul di pintu keluar. Kelompok 4 pria Xiaoyan tidak melambat. Jari-jari kaki mereka menekan tanah dengan lembut dan tubuh mereka berubah menjadi gumpalan asap ringan ketika mereka dengan cepat berlari ke ujung jalan besar. Sekitar 4 hingga 5 menit kemudian, kelompok 4 pria Xiaoyan tiba-tiba melambat. Mereka mengangkat kepala dan mengamati ujung jalan. Mereka memang melihat sekelompok besar orang berdesakan di sana. Suara bising berulang kali juga terdengar. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memimpin 3 orang lainnya saat mereka berjalan lebih dekat ke sekelompok orang itu. Ketika siswa baru yang berkumpul di sekitar tempat ini melihat kelompok 4 pria Xiaoyan, wajah mereka menjadi penuh sukacita. Mereka baru saja bersorak ketika mereka terganggu oleh gerakan tangan Xiaoyan. Segera mereka buru-buru menutup mulut mereka. Kelompok 4 orang Xiaoyan menangkupkan tangan mereka ke arah siswa baru dan menyapa mereka. Tatapan mereka melewati celah di kerumunan dan menatap pintu keluar. Saat ini, jalan keluar dari jalan utama diblokir oleh 7 atau 8 siswa yang lebih tua yang mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Ada sekelompok besar siswa yang lebih tua menonton kesenangan dari belakang mereka. Jelas mereka sangat senang melihat siswa baru ditekan. Ini karena mereka semua pernah mengalami rintangan ini di masa lalu. Di sisi berlawanan dari 8 siswa yang lebih tua adalah Atai, yang baru saja pergi untuk meminta bantuan Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini dia memimpin siswa baru. Ekspresinya hijau ketika dia berhadapan dengan siswa yang lebih tua. Tidak perlu lagi omong kosong, bocah licik. Biaya upah siswa baru adalah kebiasaan akademi dalam selama bertahun-tahun ini. Kami sama sekali tidak keras dengan Anda. Karena itu patuh saja menyerahkannya. Kehilangan kekayaan akan membantu Anda menghindari bencana. Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu fakta ini. Seorang pria muda yang berusia sekitar 25 tahun tersenyum ketika dia memandangi Atai yang berwajah hijau dan yang lainnya di seberangnya. Dia melanjutkan berbicara. Semua orang menyerahkan energi api senilai 2 hari dan saya menjamin Anda akan selamat di Akademi Dalam. Transaksi ini sebenarnya cukup murah, ucap pria yang lebih tua itu. Jangan berpikir bahwa kita siswa baru tidak tahu aturannya. Memang benar bahwa siswa baru harus membayar biaya upeti kepada siswa yang lebih tua. Namun Akademi Dalam juga memiliki aturan informal yang paling banyak akan diberikan kepada siswa baru kepada 2 fraksi. Setelah membayar 2 fraksi ini, fraksi lain harus mengejar kedua fraksi dan berbicara dengan mereka jika mereka masih ingin mengumpulkan energi api dari kita. Itu bukan lagi masalah kita, ucap Atai. Atai dengan dingin mendengus dan dengan marah menjawab. Namun hari ini, dari pagi ini sampai sekarang tidak kurang dari 5 fraksi telah datang.
Energi api apa yang harus kami berikan untuk Anda semua? Ucap Atai. Hahaha, itu dalam keadaan normal. Tapi bukankah kalian semua dari kelompok siswa baru ini sangat kuat? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar ada siswa baru yang mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua. Apalagi mencuri energi api mereka dalam kompetisi berburu energi api. Karena kamu semua begitu istimewa dan mandiri, aturan yang berlaku untuk kalian semua secara alami harus istimewa. Pemuda itu membuka mulutnya dan berbicara sambil tersenyum. Lagi pula saat ini kamu tidak seburuk siswa baru biasa. Energi api pada tubuh Anda mungkin jauh lebih kaya daripada kebanyakan siswa yang lebih tua, ucap pria yang lebih tua itu. Kamu berbicara omong kosong. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan memberikan 1 hari lagi energi api. Tidak masalah apakah kita masih memiliki energi api di tangan kita atau tidak. Kalian semua bisa melupakannya, ucap Atai. Wajah Atai berwarna hijau saat dia marah. Di belakangnya wajah banyak siswa baru juga marah. Eksploitasi yang berulang-ulang ini benar-benar membuat mereka marah. Hahaha, baiklah. Sangat bagus. Anda memang sekelompok orang dengan tulang yang keras, ucap pria yang lebih tua itu. Mendengar ini, siswa yang lebih tua itu tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Teman-teman, jangan lupa bahwa ini bukan akademi luar. Selain arena pertempuran di akademi dalam, mungkin benar bahwa seseorang tidak dapat mengambil nyawa orang di bagian lain dari akademi dalam. Namun ketika orang berdebat, seseorang biasanya akan menderita sakit fisik, bukan? Jika kamu benar-benar tidak membayar hari ini, aku tidak akan berani menjamin bahwa kamu tidak akan menerima perlakuan tidak adil ketika kalian semua meninggalkan tempat ini. Kamu melihat senyum gelap pemuda itu, cahaya berapi sekali lagi naik di dalam hati mereka. Tidak perlu jaminan. Siswa baru tidak perlu lagi membayar Anda setengah hari. Senior ini tolong kembali ke tempat asalmu. Gelak tawa dingin tiba-tiba terdengar dari dalam sekelompok siswa baru. Siapa yang berani itu? Ucap siswa yang lebih tua itu. Ekspresi pria muda itu dengan cepat menjadi gelap dan serius. Tatapannya dengan dingin menyapu siswa baru dan tinjunya sedikit berputar. Dengan suara dingin, dia berkata, kelompok siswa baru ini memang seperti apa yang dikatakan orang lain. Kesombongan mereka tidak terbatas. Sepertinya sebagai senior, ini adalah tugasku untuk mengajarimu semua tentang hal akademi dalam sebenarnya, ucap pria yang lebih tua itu. Hahaha, kami juga. Dalam hal ini saya akan mengalami ajaran senior. Tawa dingin terdengar sekali lagi. Segera kelompok siswa yang baru berpisah dan membentuk jalan. 4 sosok manusia perlahan keluar. Ini senior Xiaoyan. Melihat penampilan keempat orang itu, sebuah sorakan segera terdengar dari para siswa baru di sekitarnya. Setelah keberhasilan kompetisi berburu energi api, reputasi Xiaoyan di dalam hati para siswa baru sudah cukup tinggi. Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan yang mengalahkan Luo Hou. Mendengar sorak-sorai dari sekeliling, beberapa siswa yang lebih tua yang menonton kesenangan dari jalan utama mau tak mau terkejut. Tatapan mereka membawa beberapa keanehan saat mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu adalah Xiaoyan? Ucap pria yang lebih tua itu. Melihat bahwa emosi siswa baru tiba-tiba melonjak, ekspresi dari siswa yang lebih tua yang menghalangi pintu masuk juga sedikit berubah. Jelas mereka cukup takut dengan reputasi Xiaoyan. Bagaimanapun Luo Hou dapat dianggap sebagai salah satu dari 100 orang teratas di seluruh akademi dalam. Paling tidak, Luo Hou pernah masuk ke ranking kuat. Meskipun ada sedikit keberuntungan yang terlibat di dalamnya, dan dia hanya bertahan di peringkat selama 3 hari, bahkan bisa mendapatkan peringkat secara alami mewakili kekuatannya yang luar biasa. Namun bahkan orang kuat ini dikalahkan oleh tangan Xiaoyan.
Karena itu beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam takut pada Xiaoyan. Xiaoyan melirik pria muda itu yang ekspresinya berubah berulang kali. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya sambil berkata sambil tersenyum. "Aku Xiaoyan. Bolehkah saya tahu apa saran yang dimiliki oleh senior?" ucap Xiaoyan. "Apakah kamu berniat menjadi burung yang menonjol? Meskipun kamu mengalahkan Luohou, kamu harusnya tahu bahwa banyak orang di akademi dalam ini yang jauh lebih kuat dari Luohou," ucap siswa yang lebih tua itu. Pemuda itu tidak mau membuang muka dan menarik diri di depan umum. Pada saat itu, dia hanya bisa mengeraskan lehernya dan mendengus dengan dingin. "Kami siswa baru tidak memiliki niat untuk tampil sombong. Dalam kompetisi berburu, itu hanya karena tindakan beberapa siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Kami memahami dalam hati kami bahwa menjadi pendatang baru, kami harus menahan semangat kami. Ini adalah metode terbaik untuk mengasimilasi orang baru. Karena itu kami tidak terkecuali, kami bersedia membayar biaya upeti yang harus kami berikan sesuai dengan aturan adat. Namun dengan sehubungan aturan keras lainnya, aku Xiaoyan akan dengan jelas mengatakan ini di sini. Kami pasti tidak akan menerimanya. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan, 46 dari kami siswa baru yang hadir hanya bisa sekuat tenaga untuk membawa Anda," ucap Xiaoyan. Pandangan Xiaoyan sedikit dingin saat dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bung! Saat kata-kata Xiaoyan memenuhi udara, ekspresi lusinan siswa baru di belakangnya segera menjadi bersemangat. Kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan Douki melonjak. Sebentar lagi puluhan pasukan Douki yang berbeda diaglomerasi bersama. Tekanan yang terbentuk menyebabkan para siswa yang lebih tua buru-buru mundur beberapa langkah. "Kamu, Xiaoyan, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki lebih banyak orang. Kami adalah orang-orang dari Kingshan. Menyinggung kita di akademi dalam." Wajah pemuda itu tidak bisa menjadi jelek setelah terkejut dan dipaksa kembali oleh kekuatan sekelompok siswa baru. Segera dia mengeluarkan peringatan marah, namun peringatannya belum sepenuhnya disampaikan ketika dia mendengar suara angin mendadak menyerbu ke arahnya. Sebuah bayangan hitam segera menyapunya melewati matanya dan bahunya tiba-tiba tenggelam. Dia terkejut menyadari bahwa penguasa hitam besar sudah ada di lehernya. "Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Kami siswa baru bersedia membayar yang harus kami bayar. Mulai sekarang, kita tidak akan membayar energi api bahkan setengah hari kepada mereka yang tidak perlu kita bayar. Aku tidak peduli dari golongan mana kamu berasal. Jika Anda terus berbicara omong kosong di sini, jangan salahkan saya Xiaoyan karena mengabaikan perilaku saya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan memegang penguasa dengan tangan kirinya. Matanya yang gelap dan hitam menatap tajam ke arah pemuda itu yang merasakan tekanan dari penguasa yang berat itu sampai dia tenggelam. Ketika dia melihat dingin di mata Xiaoyan, tenggorokan siswa yang lebih tua berguling sedikit. Setetes keringat dingin menetes dari dahi siswa yang lebih tua. Dia bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang nyata, tebal dan dingin yang terkandung dalam suara pemuda yang jauh lebih muda darinya. Penguasa berat bergerak sedikit, membawa suara angin deras saat dia ditempatkan kembali di punggung Xiaoyan. Xiaoyan perlahan melangkah mundur dan akhirnya mundur sehingga dia berdiri di depan Xuan dan dua lainnya. "Tunggu saja," ucap pria yang lebih tua itu. Wajah siswa yang lebih tua itu berganti-ganti antara nuansa hijau atau putih setelah melihat Xiaoyan mundur. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya dalam kemerahan yang disebabkan oleh rasa malu. Dia membalikkan tubuhnya dan meninggalkan beberapa kata-kata ganas sebelum memimpin bangsanya sebelum memimpin kelompoknya dan melarikan diri dari tempat ini. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar membuat takut sekelompok siswa yang lebih tua pergi, semua siswa baru sekali lagi memancarkan sorakan.
Tatapan yang mereka gunakan untuk memandang Xiaoyan sangat panas. Jelas Xiaoyan melangkah maju untuk berbicara untuk mereka kali ini. Benar-benar menyebabkan semua siswa baru ini menyetujui posisinya. Kami kumpulan siswa baru ini tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak menginginkan hak khusus. Adapun kompetisi berburu energi api, saya sudah katakan sebelumnya bahwa itu hanya karena tindakan siswa yang lebih tua terlalu ekstrim. Sekarang kita telah memasuki akademi dalam. Sebagai pendatang baru, kita tidak punya niat untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi sombong. Semua orang di sini adalah senior kami. Kami siswa baru tidak akan membayar yang tidak perlu kami bayarkan. Karena itu setiap orang tidak perlu memandang kami, kumpulan mahasiswa baru ini secara berbeda. Xiaoyan akan berterima kasih pada kalian semua di sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap para siswa yang lebih tua yang sedang menonton di persimpangan. Dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang jelas dan sopan. Xiaoyan baru saja menetapkan kekuatannya, tetapi sekarang berbicara dengan sopan. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan siswa yang lebih tua saling memandang. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka dengan pikiran yang lebih sensitif tidak bisa membantu tetapi diam-diam menganggukkan kepala mereka. Xiaoyan ini adalah karakternya. Dia tidak tahu batasnya ketika dia melakukan sesuatu. Di belakang Xiaoyan, Shun-er dan dua lainnya juga sedikit mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat mereka, pasti mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh semua siswa yang lebih tua di akademi dalam. Jika Xiaoyan tampak sedikit bangga setelah membangun kekuatannya, masalah ini mungkin diteruskan ke telinga banyak orang kuat di akademi dalam. Pada saat ini sulit untuk menghindari kedatangan orang dan mempersulit mereka. Kali ini hanya beberapa siswa yang lebih tua yang lebih lemah yang datang. Lain kali yang akan datang mungkin orang-orang yang benar-benar kuat. Mereka mampu mengalahkan Luo Hou, tetapi kekuatan Luo Hou hanya rata-rata di akademi dalam. Oleh karena itu mereka saat ini tidak dapat melakukan hal-hal sedemikian rupa. Yang paling penting adalah dengan cepat mendapatkan pijakan di akademi dalam dan melakukan yang terbaik untuk melatih untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ini adalah solusi jangka panjang. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.